Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Bustinda Jumiarti dari Prodi PPKN Universitas Sriwijaya dengan NIM 060512825040. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas. Yuk simak materi yang akan dijelaskan. Identitas nasional merupakan ciri khas yang dimiliki satu bangsa yang tentunya berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki berbagai identitas nasional yang mengkhaskan dan tentunya berbeda dengan negara-negara lainnya. Mayoritas dari masyarakat mengasosiasikan identitas nasional mereka dengan negara di mana mereka dilahirkan. Beragamnya suku bangsa serta bahasa di Indonesia merupakan suatu tantangan besar bagi bangsa ini untuk tetap dapat mempertahankan identitasnya. Indonesia dan masyarakat dunia memiliki visi yang sama akan kemajuan dan peningkatan taraf hidup serta kemajuan dalam sistem pemerintahan. Tetapi, apakah kemajuan dan peningkatan taraf hidup ini tersebut harus mengorbankan nilai-nilai budaya yang begitu berharga? Dan sudah semestinya bukan, sebagai generasi penerus kita harus melestarikan budaya-budaya Indonesia yang mulai terkontaminasi oleh budaya-budaya asing yang negatif dan tidak membangun karakteristik masyarakat Indonesia. Salah satu negara yang menjadi tujuan dan penyebaran dari jaringan informasi dan budaya global ialah negara Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang berkembang dengan tingkat populasi yang selalu meningkat dan ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan untuk mengakses informasi, baik itu dalam bentuk informasi data maupun informasi global yang termasuk di dalamnya ada unsur-unsur budaya asing yang notabene tidaklah sesuai dengan budaya timur yang merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Fungsi identitas nasional. Identitas diperlukan dalam interaksi antar bangsa, baik individu maupun kelompok ataupun negara. Identitas nasional sebuah bangsa menentukan status dan peranan bangsa tersebut di dunia internasional. Pola interaksi antar identitas dalam suatu masyarakat bangsa menunjukkan struktur sosial masyarakat tersebut. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat akriptif, ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa. Agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Budayaan merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah seperangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak atau dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbitrter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Faktor-faktor identitas nasional. Faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kondisi geografi ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara. Ini ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, mulai dari ekonomis, sosial, dan juga kultur bangsa Indonesia. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini sendiri dikemukakan oleh Suryo 2002. Faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta dengan identitasnya.
Melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya, hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan negara bangsa beserta identitas bangsa Indonesia yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad 20. Identitas nasional Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sang merah putih sebagai bendera negara. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih ini sudah dikenal sejak masa kerajaan di Indonesia yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Ada juga burung Garuda yang merupakan burung khas Indonesia yang dijadikan sebagai lambang negara. Dan Indonesia juga memiliki Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang berisi 5 dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Bentuk negara adalah kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bentuk negara ini adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Konsepsi wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencakup tujuan nasional. Kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah ini diterima sebagai kebudayaan nasional. Jadi berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia ini memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.